Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video pembelajaran ini, kami dari LKP Salon Kecantikan Yasmin akan memberikan langkah-langkah dalam menata dan merias sanggul pengantin Sasak NTB yang akan dipraktikkan langsung dan didemonstrasikan langsung oleh salah satu peserta dari program PKW tahun 2024, yaitu Muhammad Fahrul Rozi. Selanjutnya, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menata dan merias sanggul adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan bunga mawar. Bisa kita menggunakan mawar asli ataupun mawar imitasi sebanyak 4 buah. Kemudian kita menggunakan cempaka imitasi, bisa juga kita menggunakan cempaka asli, yaitu sebanyak 50 sampai 80 buah. Di sini kita menggunakan bunga semanggi. Di sini juga kita menggunakan kembang emas, di mana jumlah kembang emas ini ada 25 buah sampai dengan 40 buah, atau disesuaikan dengan sanggulnya nanti. Di sini ada kembang gadung, ada tusuk konde suku-suku. Ini fungsinya untuk tempat menusuk bunga nanti. Ada bunga gemitir, ada cemara, dan juga kita menggunakan bahan tambahan yaitu sumpalan atau alat bantu untuk sasakannya nanti. Ada jepit bebek, ada jepit hitam. Kemudian kita akan lanjut di penataan sanggulnya. Pertama-tama rambutnya kita bagi dari belakang telinga kiri sampai di telinga kanan. Setelah itu rambut belakang dirapikan, diikat jarak 3 jari dari ubun-ubun. Ini fungsinya untuk payasnya biar tidak melengkung ke bawah, tidak terlalu bawah. Jadinya payasnya itu akan menjadi tinggi. Kemudian pembagian untuk rambut depan, diambil garis lurus dari tengah-tengah hidung, kemudian dibagi 2. Setelah rambut belakang tertata rapi, kemudian kita akan lanjutkan ke depan, yaitu menyasak rambut depannya untuk membuat kepang siak. Setelah rambut disasak, kemudian disisir ke depan dan dijepit. Dijepit 2 jari dari garis rambut. Fungsi dari jepit rambut dijepit ini untuk menghasilkan sasakan yang rapi. Kemudian kita memakai alat bantu ganjalan atau sumpalan untuk mempermudah menggelung rambut yang sudah disasak. Nah, setelah dijepit, kemudian sasakannya dirapiin dulu. Setelah penggunaan alat bantu, kemudian rambutnya dirapikan. Baru di hairspray. Setelah di hairspray, kemudian baru digunakan jepit hitam. Dalam menjepit itu harus dikenakan dengan kulit kepala. Kemudian setelah rapi, baru dibikinkan untuk centungnya. Sisa-sisa rambut dirapikan ke belakang, kemudian dijepit. Untuk merapikan centungnya, kita menggunakan hairspray. Kemudian centungnya digulung untuk membuat lingkaran nantinya. Setelah rapi, jepit bebek yang di belakang dicabut, kemudian rambut di bagian belakang dirapikan, dinaikkan ke atas. Kemudian pemasangan daun pandan yang diiris tipis-tipis. Fungsinya ini tempat untuk menusuk
bunga untuk menghindari kulit kepala pengantin terkena tusukan dari bunga emasnya itu sendiri. Nah, setelah rapi, baru kita memasang bunga mawarnya di antara sasakan tadi atau di tengah-tengah kepang siak. Di mana makna dari kepang siak itu sendiri adalah si pengantin sudah tidak perawan dan diperawani oleh sang pujaan hati, yaitu suaminya. Dan bunga mawar merah ini adalah perlambang dari darah keperawanan sang pengantin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasang bunga cempaka. Di mana di sini kita menggunakan cempaka imitasi ya. Di mana nanti bentuk bunga cempaka ini adalah bundar seperti bulan sabit dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Karena riasan untuk pengantin NTB ini adalah bentuknya seperti bulan sabit. Selanjutnya adalah pemasangan bunga semanggi, di mana bunga semanggi dipasangkan di atas bunga cempaka. Setelah pemasangan bunga semanggi dilanjutkan dengan pemasangan bunga emas, di mana pemasangan bunga emas ini dipasang mulai dari sisi kanan dulu, dari sisi kanan bawah sampai di ujung bunga semanggi. Setelah pemasangan ini akan terbentuk menjadi seperti bulan sabit, yaitu setengah lingkaran. Ini hasil akhir dari pemasangan bunga emasnya. Jadinya bunga emas itu akan berbentuk seperti bulan sabit. Kemudian selanjutnya akan dipasang bunga cemara atau sering di sini dinamakan sebagai kedebong malang. Kedebong malang itu berbentuk seperti angka 8, di mana di bawahnya lebih panjang, di atasnya lebih pendek, di mana yang pendek itu disebut dengan perumbak. Kenapa dibilang kedebong malang? Karena zaman dahulu itu sebelum ada cemara, orang-orang zaman dahulu itu memakai rambut sendiri yang biasanya rambut mereka itu panjang-panjang. Untuk menghasilkan sanggulan yang bagus, mereka menggunakan pelepah pisang yang disobek kecil-kecil membentuk seperti benang, kemudian disisipkan di dalam rambutnya, kemudian baru digelung. Jadinya dinamakan kedebong malang. Dan inilah hasil dari kedebong malangnya. Setelah kedebong malangnya terbentuk, kemudian dipakaikan arnet. Kemudian di arnet untuk mendapatkan rambut cemaranya menjadi rapi. Setelah rapi, kemudian dipasangkan mawar. Bunga mawar 3 biji di belakangnya. Dilanjutkan dengan pemasangan bunga kemitir, di mana bunga kemitir ini atau sering disebut dengan bunga tai ayam. Bunga kemitir ini dipasang menyusun untuk menutupi sisa-sisa dari sanggul, dari rambut, dari atas sampai ke bawah. Beginilah hasil akhir dari pemasangan bunga kemitir. Jadinya sanggul itu tertutup sampai ke bawah. Setelah selesai pemasangan kemitir, kemudian kita memasangkan lenteran suku-suku atau lentera gadung, bunga gadung. Kemudian kita memakai tusuk konde suku-suku di bagian kedebong malang yang panjang ya. Inilah hasil akhir dari pemasangan aksesoris sanggul. Kemudian kita menata centungnya. Kemudian kita menggunakan subeng atau anting pengantin. Beginilah hasil akhir keseluruhan menata dan merias sanggul pengantin
wanita Sasak NTB. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kami harap video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.